Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladiantri Arfiani dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Mengawali informasi pertama pemirsa, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada tahun 2045. Melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, pemerintah berhasil menciptakan konektivitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, pemerintah berhasil menciptakan konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, memperkuat daya saing Indonesia di mata investor global. Staf Ahli Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra Atmawijaya mengatakan, sejak tahun 2014 pemerintah Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dengan 45 diantaranya sudah selesai, termasuk Bendungan Lewi Keris di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Bendungan Marga 3 di Lampung, sehingga secara total di seluruh Indonesia mencapai sekitar 300 bendungan. Pemerintah juga membangun 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru dan 4,4 juta hektar jaringan irigasi existing yang direhabilitasi. Terkait konektivitas, Endra menyebut hingga akhir tahun 2024, total jalan tol baru yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo ditargetkan akan tembus sepanjang 2.700 km. 10 ditambah 2.200. Kira-kira sudah hampir 3.000 kilo artinya ya, jalan tol kita yang sudah operasional. Nah, nanti masih ada kira-kira 500 kilo lagi sampai akhir tahun, itu di Aceh, di Sumatera Utara yang dalam waktu dekat akan diresmikan. Kemudian di Jogja Solo juga ya, kemudian beberapa tol tambahan lainnya termasuk tol IKN. Dengan penambahan jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan konektivitas di Indonesia sehingga menjadi lebih kompetitif dan efisien. Di samping itu, komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur konektivitas selama 1 dekade belakangan ini juga diharapkan dapat mendorong daya saing dan akan memudahkan mobilitas masyarakat. Yang kita lakukan ini sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk kita melakukan sebuah ambisi yang besar. Tapi pada awal Kabinet Kerja 2014 betul-betul yang kita lakukan membangun infrastruktur adalah untuk mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Jadi kita itu tampak membangun banyak, tapi sebetulnya kita belum cukup banyak kalau kita bandingkan dengan negara lain yang memang sudah berada dalam kategori negara maju. Pemirsa, selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim hingga mendekati 0 pada tahun 2024. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Presiden yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial. Presiden Joko Widodo telah membawa Indonesia ke arah perubahan besar yang berfokus pada percepatan kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan transformasi digital. Selama 2 periode kepemimpinannya dengan visi yang jelas, Presiden Joko Widodo mampu membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan masyarakat dan mengangkat posisi Indonesia di kancah global. Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintahan Joko Widodo berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim hingga mendekati 0 pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Forum Merdeka Barat 9 yang digelar secara daring. Ferry mengatakan angka kemiskinan ekstrim yang sempat naik akibat pandemi COVID-19 telah kembali turun bahkan di bawah tingkat sebelum pandemi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan ekstrim berada di 2,7%, kemudian naik menjadi 2,25% pada puncak pandemi, tetapi saat ini berhasil ditekan hingga 0,83%. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang fokus pada pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, serta dengan adanya program perlindungan sosial, seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Ya, begitu pun dengan angka kemiskinan ekstrim. Jadi kalau sebelumnya 6,18, ini kita
sudah mencapai 0,83. Informasi lainnya pemirsa, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo pertumbuhan dan kualitas ekonomi tercatat membaik. Kinerja ekonomi Indonesia mampu mencatatkan berbagai perkembangan, termasuk bangkit dan pulih dari dampak pandemi COVID-19, inflasi terkendali, stabilitas sistem keuangan hingga pertumbuhan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di pemerintahan Indonesia sebentar lagi akan genap berusia 10 tahun dan berakhir pada Oktober 2024. Dalam satu dekade pemerintahan Joko Widodo, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain pandemi COVID-19, konflik geopolitik, perang dagang Amerika Serikat dan Cina, hingga suku bunga tinggi global untuk waktu yang lebih lama. Di tengah berbagai tantangan, kinerja ekonomi Indonesia mampu mencatatkan berbagai perkembangan, termasuk bangkit dan pulih dari dampak pandemi COVID-19, inflasi terkendali, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, hingga ekonomi tumbuh solid di tengah ketidakpastian global. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan, dalam satu dekade terakhir pertumbuhan dan kualitas ekonomi tercatat membaik, terlihat dari angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang menurun. Ferry Irawan menyampaikan program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial dari pemerintah menjadi faktor unggulan menekan dampak kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, khususnya pada tahun 2021 yang mana ekonomi sangat terganggu akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, secara bertahap pada 2022 hingga 2023, ekonomi Indonesia mulai pulih dan pengangguran mulai berkurang. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrim mencapai titik terendah pada tahun 2024. Peningkatan daya beli masyarakat menengah ke bawah juga menjadi strategi ekonomi yang terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pertama tentu yang kita dorong adalah menjaga daya beli masyarakat kita, terutama yang kelas menengah ke bawah. Ini biar di tengah berbagai dinamika yang ada itu bisa tetap survive, itu melalui bansos misalnya, kita punya program bansos reguler. Kemudian juga pilar yang kedua itu tadi program pemberdayaan, bagaimana kita bisa mendorong upaya peningkatan pendapatan. Nanti ada berbagai program juga nih, termasuk dengan program yang kita sinergikan dengan program tepatnya Pak Hanung di Kemenko UKM. Pengangguran terbuka juga sama gitu. Ini bukan jangka menengah panjang, tapi kalau kita lihat kan arahnya juga udah on track gitu ya, terus turun. Mungkin nanti akselerasinya yang bisa kita kejar untuk kemudian terus kita tekan gitu ya, sehingga tadi growth tinggi, inflasi rendah dan stabil, kemudian angka kemiskinan terus turun, begitu pula angka pengangguran dan ketimpangan dengan berbagai strategi yang kita dorong. Informasi lainnya pemirsa, Indonesia sentris merupakan pendekatan pembangunan Presiden Joko Widodo yang dipandang sebagai bentuk kemajuan untuk mengubah pembangunan yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa, menjadi pembangunan yang menjangkau pelosok seluruh Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 52 bendungan hingga akhir tahun 2024 dari total rencana 61 bendungan, hingga pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 km, dan pembangunan jalan nasional yang juga terus dilanjutkan hingga sepanjang 6.000 km. Pembangunan infrastruktur dan digitalisasi di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam 10 tahun terakhir dan menjadi motor penggerak utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai inisiatif pembangunan yang bersifat Indonesia sentris, yakni merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan terluar. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Atmawijaya menyatakan, infrastruktur merupakan fondasi esensial yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi prasyarat menuju Indonesia sebagai negara maju, khususnya visi Indonesia Emas 2045. Infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, bendungan, hingga sarana transportasi massal telah menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Kita tidak hanya membangun di pusat-pusat pertumbuhan yang memang menjadi tumpuan untuk menggerakkan ekonomi kita, tapi pemerintah selama 10 tahun terakhir juga membangun kawasan-kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, kemudian pulau-pulau terisolir,
pulau-pulau yang terpencil ya, saya kira itu sudah bisa kita lihat di Miangas, di Rote, kemudian di pulau-pulau di NTT, kemudian juga di Papua. Itu saya kira kita mencoba untuk memberikan akses yang sama dengan tempat-tempat lain untuk keadilan dan juga masyarakat juga bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Seiring dengan pertumbuhan infrastruktur fisik, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan digitalisasi untuk memperkuat daya saing dan kualitas pembangunan nasional. Endra menekankan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas yang lebih efisien, mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan aksesibilitas di berbagai wilayah. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.